God is good all the time. One more time, dengan lebih semangat, macam lemah betul kamu orang ini. God is good all the time. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Baiklah, boleh kasih ini light kah? Gelap gelita saya nampak. Ya, alright, thank you. Baiklah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sepanjang 1 bulan sudah berlalu dan ini adalah bulan yang terakhir kita bercerita, mengajar semua kita mengenai tentang arti kekeluargaan yang sebenarnya. Ya. Sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang sudah mendirikan rumah tangga, yang menjadi ibu ataupun bapa, serta menjadi anak, mengetahui pentingnya kita menjaga sebuah institusi yang sangat-sangat penting bagi Tuhan. Kalau ianya tidak penting bagi Tuhan, Tuhan tidak akan berfirman kepada umatnya, kepada kita, untuk terus-menerus mengajar, menegur ya, kepada keluarga-keluarga yang bermasalah. Tetapi karena hati Tuhan sangat mengasihi kita, Ia memperbetulkan mana yang harus diperbetulkan, supaya sebuah keluarga itu hidup dalam keadaan yang harmoni seperti yang sepatutnya di Taman Eden. Ya, itulah kehendak Tuhan bagi sebuah keluarga yang mengalami anugerah dan berkat daripada Tuhan. Dan kita mulai dengan satu pembelajaran dengan satu bahagian yang pertama, mendidik ataupun menanam benih-benih pengajaran yang benar, dan juga kita diterapkan, diajar supaya kita mempunyai paradigma yang benar, ya, karena kita orang Kristen, maka itu kita harus punya paradigma yang solid, ya, benar-benar solid sebagai seorang Kristen. Dan kita diajar bagaimana kita passing the baton, ya, mendidik ya generasi penerus seperti legasi-legasi yang diturunkan oleh orang-orang Yahudi sangat bagus sebenarnya, tetapi kita orang Asia ataupun kita orang-orang tempatan lah sekarang ini seperti itu, kita tidak seperti yang orang Yahudi sangat-sangat menekankan pentingnya mempersiapkan laki-laki. Ya, maksudnya laki-laki menguasai hukum-hukum Taurat supaya apabila mereka berkawin menjadi lelaki yang dewasa, mereka adalah lelaki rohani yang matang. Ya. Jadi saudara yang saya kasih, hari ini dalam sebuah keluarga, apa yang kita nantikan yaitu tentang satu hal yang penting juga, yaitu tentang berkat di dalam sebuah keluarga. Minta maaf, ini kali saya tidak sediakan slide, ya, karena ada sedikit masalah teknikal dengan manusia dia, ya, itu diri sendiri. Tidak dapat saya berhadapan dengan komputer sepanjang minggu ini because my eyes got problem. Ya, karena kalau kena lighting ini gelap, saya nampak kamu orang. Ya, doakan supaya spotlight saya itu jelas nampak muka-muka kamu orang ya. Alright,
Di dalam sebuah keluarga kita mengimpikan satu berkat yang melimpah-limpah. Ya. Kita akan belajar topik ini. Ya, saya akan membawa kita melihat dalam sudut pandangan yang berbeza. Namun hal ini kita akan tahu ceritanya bagaimana pada waktu itu, terjadinya sebuah keadaan di mana ada bencana alam, kemarau yang panjang, di mana ada Nabi Elia dan juga seorang janda daripada Sarfat. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17. Dan nanti media boleh slide itu teks pembacaan kita lah. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 dan hingga 24. Ya. Saya akan bacanya untuk kita semua. Alright. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia di sini ya. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayahnya Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Sila garis bawahi bagian ini. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Sila garis bawahi bagian ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpul 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mahu pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sila garis bawahi bagian ini juga. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, garis bawahi. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurangan, sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu, ayat 14 juga, sila garis bawahi. Lalu pergilah perempuan itu, berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurangan, seperti firman Tuhan yang diucapnya dengan perantara Elia. Sesudah itu anak daripada perempuan
pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya daripada pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpa kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar." Saudara yang saya kasih dalam Kristus, seluruh perikop bagian ini menceritakan bagaimana Allah memerintah, berfirman kepada Elia, dan pada waktu itu adalah terjadinya sebuah bencana alam yang dinubuatkan Elia, ya, terhadap negeri itu, di mana Raja Ahab dan putrinya Isabel, ya. Raja Ahab adalah keturunan bangsa Israel, Isabel adalah putri orang asing. Apa yang Allah sangat benci adalah Raja Israel ini, ia sudah tidak lagi mengikuti Tuhan, namun ia mendirikan mesbah-mesbah, patung-patung para dewa-dewi ataupun Baal, dan mengajak seluruh umat Israel menyembah. Dan murkalah hati Allah ini terhadap bangsa ini dan seluruh negeri ini. Itulah sebabnya ia memanggil Elia untuk bernubuat supaya hujan tidak turun. Ya, kalau hujan tidak turun, hanya hujan saja ya, tidak turun, maka seluruh negeri ini menjadi kucar kacir, ya. Ia menjadi satu bencana yang sangat besar di dalam negeri itu, termasuk manusia-manusianya serta keluarga-keluarga yang ada di dalam negeri tersebut, ya. Berarti setelah beberapa waktu lamanya air menjadi kering. Ingat ya, air menjadi kering, bisnis menjadi merosot, ekonomi tidak berjalan. Ya, bagaimana kita membuat bisnis di suatu tempat yang kering kalau semuanya susah? Yang pakar-pakar bisnis dalam BKBM ini, boleh maju ke bisnis di sana? Ya, tidak mungkin. Macam manapun usaha kita menjual properti dan sebagainya, tidak ada orang mau beli, ya. Karena orang semua dalam kesusahan dan mungkin berpikir mau berpindah ke suatu tempat yang lain, dan kita menganggap tempat ini tidak lagi layak untuk diusahakan. Tidak akan mengeluarkan hasil sebab tidak ada sesuatu yang berharga yang dapat dihasilkan di tempat tersebut.
Saudara, menurut penafsiran, janda ini, keluarga ini sebenarnya pada mulanya, ini tafsiran. Kata mereka lah, waktu orang dulu bina rumah mereka itu macam kotak itu segi 4 itu. Mereka akan buat satu bilik saja dalam satu rumah itu. Berarti itu adalah golongan orang-orang yang biasa-biasa lah, ya, biasa-biasa dikatakan B40 lah gitu loh. Kalau dalam kadar cakap miskin lah, ya. Orang kaya, dia kata, orang kaya akan membina rumah, di dalam rumah mereka mempunyai bilik lebih daripada satu. Jadi janda ini, dia mempunyai bilik tingkat di atas. Lalu mereka berkata, assume bahwa suatu ketika dahulu perempuan ini, keluarga ini sangat kaya, ya, ketika suaminya masih hidup. Pada saat suaminya meninggal dunia, dan kebetulan juga, ya, tempat dan negeri mereka mengalami wabak, yaitu wabak kemarau. Ya. Jadi Elia bernubuat tidak akan ada hujan turun mulai saat ini sampai Tuhan berfirman. Kira-kira lah kalau kita di kampung, kemarau paling panjang berapa lama? 6 bulan? Kalau 6 bulan kalau hujan tidak turun di kampung kita, kawasan kita, apa yang berlaku? Sungai semakin CTK, jadi susah cari minum. Kalau 1 tahun tidak pernah hujan, apa yang berlaku? Kering. Orang tidak dapat, kalau orang yang bersawah tidak dapat membuat sawah dan sebagainya. Jadi masyarakat di tempat tersebut, segala sesuatu yang mereka usahakan sudah mulai hancur. Ya. Sudah mulai hancur, berarti keluarga ini juga mengalami situasi yang sama. Usaha mereka tidak dapat berjalan dengan lancar. Lalu mungkin dia pernah mau jual rumah. Contohlah, mereka punya tafsiran, tidak ada orang mau beli. Ya, susah sebagainya. Perempuan ini ketika suaminya mati, ia juga berhikmat. Ada planning dia. Orang kata tua, kalau ibu-ibu ini dia pandai planning lah. Hari ini kita makan sedikit. Itu mungkin sebabnya dia dapat bertahan seketika. Ya. Sehingga Allah memerintah Elia hadir di dalam keluarga ini. Lalu katanya, atau firman Tuhan, pergilah ke tempat ini, ke Syarfat. Dia sudah memerintah sebuah keluarga, saya senang panggil sebuah keluarga lah, untuk menjaga engkau dan memberi engkau makan. Padahal perempuan ini dikatakan dalam kata yang terakhir itu, last meal. Ini sudah yang terakhir, sudah yang ada pada mereka. Dalam ayat yang ke-10, ketika Elia berjumpa dengan orang ini, dia berkata, cobalah ambil sedikit air bagiku. Air memang susah diambil. Ya. Kalau kita sudah dalam keadaan yang terdesak seperti ini, dan air itu mungkin sedikit dalam jug kita, lalu tiba-tiba saya datang pergi rumah kamu, bagi saya sedikit air kamu itu, apa responmu? Dan itu mungkin anak kamu juga haus, dan kamu juga haus, kira-kira respon kita, tindakan kita apa? Kita ini benar-benar susah ini. It's time very difficult for us to make decision. Itu saja yang ada padamu, tapi
Tuhan utus seseorang, jumpa kamu, lalu dia minta, bagi saya yang ada pada kamu tuh, saya haus. Kira-kira kamu bagi kah? Kalau saya pastor lah datang, and then I come di Kenjem, ya, mungkin saya perlu kereta dia lah. Satu-satu kereta dia juga itu. Tidak ada sudah. Dia sangat perlukan juga itu. Boleh kamu bagi itu kereta untuk saya kah? Kira-kira apa respon dia? Dapatkah dia, oke, pastor? Ataupun lama pikir, bincang dengan bini. Mungkin dengan bini kata, janganlah bagi, kita pun perlu. Saudara, yang saya kasih, ini adalah situasi yang terdesak bagi kita. Bayangkan perempuan ini, air yang susah dicari pada ketika itu, ketika Elia panggil, minta, ayat yang pertama ini, dia tidak, apa orang kata itu, bincang-bincang. Dia kata, oke, dia pergi. Sebelum lagi dia sampai ke rumahnya, Elia minta lagi, saya lapar, bagi saya makanan. Nah disinilah janda ini nenggo, dibet dengan Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup, ya, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun kecuali segenggam. Tahu segenggam? Segenggam tepung dalam tempayan. Berarti itu sedikit saja. Ini sangat sedikit saja. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Berarti ini mungkin botol mereka dulu. Hanya sedikit saja yang tinggal. Dan sekarang cadangannya, planning akhir ibu ini, cadangannya kepada Elia, bahwa sebenarnya ia mau masak tepung itu pada hari tersebut, makan bersama dengan anaknya, dan menunggu mati. Sebab habis, tidak ada lagi makanan. Meskipun ada rumah, jual harta benda, tidak ada yang mau beli. Karena terlalu susah. Ya, semua orang susah. Tidak ada yang dapat menolong mereka. Berarti kesusahan yang dialami oleh janda ini benar-benar susah. Kalau di Kenjem kata itu dengan saya, mungkin saya consider juga, iyalah kamu ada anak kecil, bah. Tapi Elia ini, tidak, pergi buat, ini memaksa ini. Dia paksa perempuan ini, buatkan baginya roti. Kira-kira kita sebagai sebuah parent, ibu bapa, because you are make decision for your all family. Ya. Kitalah yang akan membuat keputusan, ya, untuk keluarga kita. Kitalah yang akan melakukan tindakan yang sangat penting bagi keluarga kita pada saat kita mengalami keadaan yang susah. Jadi janda ini saudara yang saya kasih, kalau saya pun pada saat tersebut, saya tidak tahu apa yang saya mau buat. Yang mana sangat penting. Your family or orang yang datang. Coba kamu pikir-pikirkan. Kalau waktu susah, orang datang susah, minta pertolongan dari kamu, kamu juga betul-betul susah, dan the whole family need it. Benda yang ada pada kamu itu, contohnya duit kah, makanan kah, dan sebagainya, tiba-tiba ada orang datang dan minta yang berharga itu daripadamu, apa tindakanmu? Karena ini kan secara rasional ya, secara rasional, anak saya ini masih kecil ini. Yang mana penting, anak kecil saya kah ataupun orang ini?
Ini yang menjadi dilema kita sebagai sebuah keluarga. Kadangkala kita membuat keputusan based our own knowledge heart, ya. Tidak salah sebenarnya. Karena kita membuat keputusan demi keluarga kita. Tetapi apa yang kita harus belajar daripada bahagian ini, ya, kita harus kembali asas kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita kembali lagi kepada teks pembacaan kita. Boleh slide ayat ke-13. Boleh saya di screen juga lah. Ayat 13 berkata demikian, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Ya. Ketika perempuan ini berkata kepada Elia, ini makanan terakhir kami. Setelah ini kami tidak ada makan lagi, biar kami mati. Saudara, secara background, perempuan asing ini ataupun janda ini, keluarga ini sebenarnya mereka adalah orang yang percaya. Melalui ucapan yang kita lihat di bahagian ayat 12, ia menjawab kepada Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Berarti keluarga ini sudah mengenal Tuhan. This means mereka adalah keluarga orang Kristen, ya. Jadi kita kembali kepada ayat yang ke-13. Kata Elia kepadanya, jangan takut. Lalu saya kata dengan Deacon Jem, jangan takut. Kalau saya kata dengan Anda, jangan takut, untuk meyakinkan Anda memberi kira-kira apa yang berharga bagi Anda waktu terdesak. Sekarang ini mungkin kita tidak rasa ada yang sangat penting bagi kita. Saya ingin cerita pengalaman pribadi saya. Ya, kalau tidak ada seperti ini susah saya mau explain dia bagi kita. Saudara, waktu saya pelayanan di Terengganu, waktu itu ada anak-anak kita yang pergi sekolah di Instep masa itu, Instep di Kuala Terengganu, dan juga College IPG di Kuala Terengganu, serta college ataupun university yang di sekitar itulah. Waktu mereka ada di sana, saya senang hati. Pada mulanya senang hati melayani mereka. Ya, kita orang Ulu, nampak orang Ulu. As a pastor yang muda, sangat bersemangat. Semangat ketika itu, wah nampak orang-orang. Lama-kelamaan saudara, it is real thing. Saya tidak kata itu gaji lah, tetapi this love gift yang gereja bagi kita setiap bulan, duit makan lah tuh, duit makan dan perbelanjaan, tidak banyak, 100.000 lebih saja mungkin masa itu. Itu sekitar tahun 2012. Nah, sudah bayar kereta, dan kami tinggal di commercial shop lot, ya. Kalau di commercial shop lot ini harga elektrik dia mahal loh, pakai sedikit pun bayar mahal, air pun mahal. Sudah bayar saudara, setiap minggu pelajar-pelajar ini harus datang ke gereja, ya. Karena mereka tidak ada transport, saya bawa kereta pergi ambil mereka. Isi minyak dan sebagainya. Saudara yang saya kasih, apa yang ingin saya ceritakan pada Anda? Waktu saya buka wallet saya, karena masa itu anak saya baru lahir. Ya, waktu baru lahir ini banyak belanja kita, beli pampers dan sebagainya. Waktu saya buka wallet saya, di bank pun tidak ada duit, sudah kosong. Tinggal 10 ringgit, dikasih keluar pun tidak dapat. Macam mana kasih keluar 10 ringgit dari bank itu? Just left 100 ringgit in my wallet. Ya. Ini mereka datang. Saya kata dengan istri saya,
macam mana ini? Mereka ini mau makan ini nanti. Mereka balik hari Jumat, kami sembahyang hari Sabtu. Ya. Saya perlu memberi makan kepada mereka. Dan saya lihat anak saya, lihat istri saya. Kalau saya guna habis duit ini, sepanjang bulan ini, ada Husin, why? Siapa mau bagi kamu di sana? Jadi inilah pergumulan. Inilah pergumulan saya, bila saya lihat budak-budak ini, ayo, kalau mereka datang rumah, takkan tidak bagi makan. Betul kan? Kita orang Hulu juga sebenarnya, ada juga belas kasihan kita. Kalau saya bagi mereka makan ini nanti, siapa yang bagi makan kami 2 minggu setelah ini? That is my question. Lama saya pikir, bincang dengan istri kata, anak kamu minum susu apa lepas ini? Pampers dia habis itu. And then saudara yang saya kasih, saya pikir, yalah, tidak apalah. Tidak duit pun tidak apa. Pakai saja, yang penting hari ini kita makan sama-sama. Beli, ya, beli minyak, antar dan sebagainya. Lepas itu tidak ada yang tinggal, sen habis semua. Jadi tunggu sepanjang 1 hari itu saudara yang saya kasih. Ya, kalau kita betul-betul klaim ayat firman Tuhan ini, duit kamu dalam dompet itu tidak pernah habis. Jadi kalau kita tafsir dah seperti ini, hari ini kita pakai 100 habis, hari Senin buka, ada 100 lagi. Pakai, buka hari Selasa, ada 100 lagi. Begitukah? Begitu yang kita tafsirkan. Saudara yang saya kasih. Nah, pengalaman saya ini bukan 1 kali ya. Dalam masa 3 tahun. Itu yang kami buat, ya. Setiap kali pelajar-pelajar ini datang ke rumah, memang tidak cukup. Kita tidak akan pernah cukup duit sampai ujung bulan, hanya memberi makan dan sebagainya. Tetapi apa yang saya percaya, bila saya buka peti ais saya, ya, ataupun saya berbincang dengan istri saya, dapat juga kita limpas dalam 2 minggu ini, tidak juga kita kebeluran. Dari mana itu datangnya beras-beras, makanan dan sebagainya. Jadi inilah yang saya alami saudara yang saya kasih. Tidak ada duit Tuhan kata, pop duit 100 dalam wallet. Tidak ada. Tetapi kehidupan yang kami alami, terus seperti biasa, makan macam biasa, sampai ujung bulan itu terima sedikit duit itu, baru kita beli lagi. Jadi berterusan. Beginilah situasinya saudara yang saya kasih. Duit yang ada pada kami pada saat itu sangat berharga. Kalau saya simpan duit itu, tidak mau memberi makan kepada pelajar-pelajar tersebut, apa yang berlaku? Mungkin mereka kelaparan, ya. Mungkin juga mereka tidak dapat datang ke gereja karena mereka tidak ada transport. Saudara yang saya kasih, inilah yang terjadi apabila kita bertindak sesuai dengan iman yang ada pada kita, yaitu tindakan iman yang menguntungkan diri kita. Bagi keluarga orang percaya sebagai orang-orang Kristen, kita harus bertindak, ya, bertindak benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, seperti wanita tersebut. Ketika ia mendengar bahwa Allah, Tuhanlah yang memerintah, Elia datang kepadanya, dan Tuhanlah yang memerintah kepada Elia supaya wanita ini harus memberi makan kepadanya, meskipun dia juga susah. Kata Elia, don't worry. Saya percaya kata ini, jangan khawatir ini, jangan takut ini bukan kata-kata Elia. Tetapi inilah firman Tuhan kepada kita sewaktu kita sangat-sangat terdesak. Ya. Tetapi kalau kita senang-senang
seperti ini, kita tidak akan pernah merasakan ini. Tetapi pada waktu kita benar-benar suntuk, kata orang itu, sangat-sangat suntuk, tiba-tiba ada orang datang dalam waktu yang suntuk itu, apa yang berlaku? Kemungkinan orang yang datang masa suntuk itu dia pulang dengan orang kata itu dengan muka yang lebam-lebam, sebab waktu kita dalam kesuntukan, dalam waktu yang susah ini, emosi kita tidak stabil. Percayalah, kita tidak stabil dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan apa yang harus kita laksanakan. Tapi marilah kita belajar daripada tindakan perempuan ini, di mana tindakan ia mengamenkan firman tersebut. Jadi saudara yang saya kasih, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita perhatikan adalah tindakan yang dilakukan oleh janda ini memberikan kita pengajaran yang sangat penting pada waktu kita dalam keadaan yang sangat terdesak. Ya. Ketika ada orang datang memohon pertolongan daripada kita, fikirkanlah, mungkin itu adalah utusan Tuhan, ya, yang datang kepada kita supaya apa? Mengapa Tuhan mengutus seseorang yang datang waktu dalam kesusahan ini? Untuk apa? Saudara? Ada malaikat Tuhan antara air. Jadi saudara, ada alasannya mengapa Tuhan mengutus dan mau kita bertindak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua yang harus kita lihat adalah firman Allah itu benar-benar memberi sesuatu yang tak terduga. Berkat-berkat yang tak terduga. Kita kembali kepada ayat yang seterusnya. Ayat 15 sila paparkan. Lalu pergilah perempuan itu membuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa lama waktunya. Ingat saudara, daripada segenggam tepung tadi itu dan sedikit minyak yang ada tadi itu dibuat jadi makanan. Yang peliknya, Elia kata, buat dulu untuk saya. Ya, dia tidak macam kita. Buat dia, nanti kita sama-sama makan. Tetapi, do first, let me eat first. Ini susah ini ya. Ya, sudah datang minta tolong, makan dulu. Kalau habis macam mana? Tetapi inilah konteks ya saudara yang saya kasih. Ketika kita percaya dan yakin dengan apa yang diucapkan oleh firman Tuhan, dan ketika kita benar-benar percaya sebagai orang tua, keluarga, ibu bapa, bertindak melakukan tindakan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ianya akan menguntung seisi keluarga ini. Ingat keputusan-keputusan yang kita buat, ianya menguntung seisi keluarga. Ketika perempuan ini buat, menurut apa yang seperti Elia katakan, ia pergi buat makanan, lalu setelah Elia makan, ia membuat makanan bagi dia dan anaknya. Berarti tepung yang ada dalam tempayan tadi itu, yang seperti saya katakan tadi itu, mungkin dibuat-buat, timbul lagi. Mungkin segenggam juga lah, saya tidak tahu. Ataupun mungkin penuh satu tempayan tersebut. Ada dua kemungkinan lah, saya tidak dapat prediksi dia. Tetapi apa yang saya tahu, makanan selama beberapa, kalau
kemarau itu berpanjangan sepanjang 2 tahun, berarti hanya keluarga ini dan Elia cukup makan. Contoh semua bandaraya Miri ini, ingat masa PKP itu? Ingat kan, ini pengalaman kita masa PKP kan. Semua orang angkat bendera putih. Hanya rumah di Kenjem saja tidak ada bendera. Sepanjang masa itu. Semua kita angkat bendera, tapi dia tidak angkat. Kenapa? Ternyata, Tuhan memelihara dia. Ya, Tuhan mencukupi segala berkat. Kenapa? Kenapa hanya dia? Karena dia menurut, ya, taat setia seperti apa yang difirmankan. Saya berharap kita semua seperti ini. Tindakan keputusan kita mendatangkan berkat bagi keluarga kita. Jadi saudara, ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah berkurangan seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Berarti sepanjang kemarau itu, musibah itu, keluarga ini tidak pernah dalam kekurangan. Amin saudara. Dan inilah yang saya alami ketika kita benar-benar yakin akan firman Tuhan. Saya tidak kata bahwa dompet saya itu setiap hari muncul 100 seperti yang kita kata tidak pernah habis. Tetapi ada caranya Tuhan memelihara kita. Ada waktunya kita sangat suntuk dan sebagainya. Dan kita berdoa sepertinya tidak ada orang datang menolong kita. Tetapi bila kita melewati sepanjang 1 minggu itu, rupa-rupanya kita cukup sehat dan tetap kenyang. Tapi ingatlah, itulah pekerjaan Tuhan. Jangan kita harap, inilah kebiasaan kita. Kita berharap, Tuhan tolonglah kami. Yang kita mau, bila kita buka, kita semua ada telepon sekarang kan, internet banking itu kan. Kita buka kita punya internet itu, bank itu. Memang tidak ada duit dalam itu. Tuhan tolonglah. Kami tidak ada duit sekarang ini. Berkatilah Maybank, kata orang itu. Buka, harap-harap ada figure yang keluar. Ting, 1.000. Saudara, tidak seperti itu ya. Ada cara Tuhan. Pemeliharaan Tuhan ini bukan hanya apa dengan duit dan sebagainya. Tetapi ada caranya Tuhan memelihara kita sepanjang 1 minggu itukah, sewaktu sepanjang kesusahan itu. Yang penting adalah ketika Tuhan berfirman mengajar kita, kita orang tua haruslah bertindak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita bertindak dengan kebenaran yang ada firman Tuhan, maka berkat Tuhan itulah yang akan melimpah di dalam keluarga kita. Saudara yang saya kasih, apa yang sangat penting bagi kita pada saat ini? Ini adalah satu kesimpulan bagi kita. Ketika kita dalam keadaan susah, ya, mungkin tidak ada orang dapat menolong kita, berdoalah kepada Allah, supaya Dia akan memberikan kita hikmat, ingat memberikan kita hikmat dan pengertian kepada kamu dan saya, sehingga kita dapat memilih, ingat ini ya, memilih, bertindak, melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan. Ingat kamu ada wisdom sendiri, kamu ada akal sendiri untuk begini dia, tetapi we must back, ya. Selalu argue pikiranmu, tindakanmu dengan firman Tuhan. Ini sangat penting saudara. Saya selalu ada keinginan, pikiran dan sebagainya. Tetapi saya selalu argue my
argumen dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan salah melakukan tindakan yang salah sehingga mengakibatkan seisi keluarga hancur. Ya, ini sangat penting ya. Jangan pula kita pikir bahwa decision kita ini baik. Ya mungkin baik, tetapi hanya seketika. Tapi apa yang kita mau adalah sepanjang umur hidup kita, cucu kita, cicit kita. This is very important. Yang kedua, meskipun hidup kita sentiasa susah, ini dia. Meskipun hidup kita sentiasa susah, kita lihat di Kenjem tidak pernah susah-susah, ya. Baik betul di Kenjem. Kenapa Tuhan tidak buat dia susah juga? Kenapa saya juga selalu? Saudara, ingin saya ceritakan di sini. Orang yang tidak pernah susah, ya, bukan tidak pernah susah, ya. Orang yang hidup baik-baik saja, Tuhan selalunya oke. Dia ada cerita seperti ini, ada 3 orang seperti ini ya. Orang yang sakit, lemah, mungkin Tuhan sentuh dia, ya, beri dia kekuatan. Mungkin ada orang yang perlu diangkat, Tuhan pegang dia, angkat dia. Tapi kalau di Kenjem yang kuat itu, Tuhan tidak sentuh dia, Tuhan lihat dia, oh dia orang kuat, dia lalu saja. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, orang-orang yang susah, selalunya ia akan dapat merasakan belayan kasih Tuhan. Amin saudara. Karena itulah waktu kamu memerlukan Tuhan, Tuhan datang kepadamu, pegang tanganmu. Tetapi kalau kamu waktu yang kuat dan sehat, Tuhan tidak perlu pimpin kamu, ya. Tuhan tidak perlu pegang tangan kamu di Kenjem, mari jalan, sehat-sehat dia. Tapi tidak, dia akan pilih penetua, ya, penetua lihan, ya, yang sudah lemah-lemah ini diangkat ya. Untuk apa? Karena dia perlu pertolongan. Itulah sebabnya orang yang mengalami kesusahan, mereka mendapat ataupun merasakan, ya, belayan kasih Tuhan itu lebih daripada orang-orang yang sehat-sehat. Amin. Tapi jangan iri lah, jangan iri hati kepada di Kenjem. Alat di Kenjem tidak pernah susah-susah. Saya saja susah-susah. Sampai mati pun saya juga susah. Ini sesuatu yang tidak baik. Tapi mari kita lihat ya daripada positif ya. Waktu kita susah, sebenarnya Tuhan mau menolong kita, membelai kita. Jadi saudara yang saya kasih, Pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di langit ada waktunya. Ayat 4, ada waktunya kita menangis, ya, ada waktunya kita susah, ya. Ada waktunya kita tertawa. Ketika kita diangkat dan diberkati Tuhan, itulah waktunya kita bergembira, bersukarialah, ya. Yang seterusnya saudara yang saya kasih, orang yang senantiasa hidup dalam kesusahan dan pergumulan itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan, ya. Jadi jangan pernah kita rasa waktu kita susah, Tuhan tidak ada. Waktu kita berdoa seperti janda ini, mungkin dia berdoa sekian lama, tidak ada suara Tuhan datang. Tiba-tiba Elia datang, minta makan. Ini pelik ini ya. Tuhan kita berdoa kepada Tuhan mau minta tolong, tapi yang datang orang minta makan kepada kita. Tapi apa yang bagus dia, janda ini mendengar firman Tuhan. Dan akhirnya seisi keluarganya diberkati Tuhan. Amin saudara. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi satu peneguhan dan dorongan bagi kita, khususnya bagi kita sebagai orang tua, ibu bapak, yang matang rohaninya, perlu berhati-hati, ya, membawa keluarga kita, melakukan semua tindakan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan.
Kalau kita salah bertindak, salah membuat keputusan, maka seisi keluarga kita akan menanggung akibatnya. Tetapi kalau kita melakukan keputusan yang benar, datang pada Tuhan, oh Tuhan, apakah ini benar bagi keluarga kami? Please ask our God. Tidak susah. Jangan terlalu tergopo-gopo dan sembrono kata orang itu. Tergesa-gesa to make decision. Our decision is very important. Tetapi kalau dia tepat, benar, Tuhan katakan, yes, do it. Maka lakukanlah. Tapi kalau Tuhan mengatakan, jangan lakukan, jangan lawan. Kamu akan menerima kesan dan akibatnya. Oleh karena itu saudara yang saya kasih, kita banyak wisdom, karena itu banyaklah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini kami banyak belajar melalui firman-Mu. Bila firman-Mu inilah menjadi satu asas dan dorongan bagi kami, meneguhkan semua keluarga-keluarga di tempat ini. Dan dimanapun kami berada, ketika mereka mendengar firman-Mu ini, biarlah kami dapat menerima berkat-berkat yang tak terduga di dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami menurut firman-Mu dan melakukan semua tindakan yang tepat bagi seisi keluarga kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.